Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizky di sini. Akhirnya ya, pada video kali ini kita akan bahas rakit PC lagi. Nah, pada rakitan PC kali ini kita akan bahas PC dengan harga budget yang kita batasi, yaitu hanya Rp400.000. Harganya lebih murah ya daripada PS2. Nah, PC ini nanti akan dites oleh pengujian sintetik, penggunaan sehari-hari, kemudian nanti kita akan tes juga dengan menyetel video 720p, 1080p, kemudian kita tes juga bermain game. Apa aja sih game yang bisa dimainkan? Kalau misalnya kamu berharap PC ini bisa memainkan game AAA dengan baik, tolong dibuang jauh-jauh, karena PC ini ya kita tahu sendiri budgetnya terbatas. 400.000 memang udah termasuk VGA, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi jangan terlalu berharap kalau misalnya PC ini bisa menjalankan game-game berat pada saat ini. Oke, sekarang yuk kita bahas apa aja yang ada di dalam. Yang pertama, kita buka dulu ya untuk dalamnya. Ini casingnya juga seperti ini ya. Nanti kita jelaskan kenapa casing ini dan dalamannya murah. Oke, bisa dilihat ya untuk dalamannya. Ini rakitan tahun 2010 ke bawah. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah prosesor. Untuk prosesornya aku menggunakan prosesor Core 2 Duo E8600 dengan kecepatan 3,33 GHz. Jelas ya, prosesor ini udah dual core dan 2 thread. TDP nya juga rendah kok, jadi cuma 65 watt, dan soketnya ini LGA 775. Aku pikir udah cukup ya untuk di rakitan kali ini kalau misalnya kita pakai Core 2 Duo, karena harganya sendiri ini cuma 35.000. Ya udah bagus lah, lumayan daripada kita dapatnya Pentium 4 kan. Nah, untuk motherboardnya adalah mereknya HP dengan soket LGA 775. Jadi udah sesuai lah pastinya dengan prosesor yang udah ditaruh di sini. Nah, di motherboard ini terdapat 2 slot untuk RAM, kemudian 1 untuk VGA, dan dilihat di belakang juga untuk outputnya cukup lengkap ya. Nah, motherboard ini juga support ya sampai Core 2 Extreme. Jadi kalau misalnya Core 2 Duo ini udah terlalu lambat, kamu bisa upgrade sampai Core 2 Extreme. Dan lebih bagusnya lagi, harganya murah, cuma 105.000 di marketplace. Kemudian kita lanjut di RAM. RAM-nya aku gunakan 2 kali 1 GB, jadi totalnya adalah 2 GB. Kenapa aku ngambilnya cuma 2 GB? Ya karena budgetnya juga terbatas. Ini saya beli untuk yang merek Samsung dan Maestro, per kepingnya hanya 13.000. Jadi dengan modal 26.000 kita dapat 2 keping 2 GB DDR2 PC 6400. Kemudian kita lanjut lagi di VGA. Nah, ini nih komponen yang krusial. Jadi di 400.000 ini udah termasuk kita dapat VGA. VGA nya apa? Yaitu Nvidia GT 9500. Nah, di VGA ini GT 9500 ini punya memori 512 MB, DDR2 128 bit. Jadi nggak nyampe 1 GB ya. Ya memang sih, ini kan VGA keluaran dulu, jadi nggak usah berharap kalau memorinya besar sampai 2 GB. Tapi kalau menurutku udah cukup lah, karena memang budgetnya terbatas kan. VGA ini juga punya bandwidth sebesar 12 GB kan per second. Jadi ya memang sudah cukup besar pada zamannya. Kalau sekarang sih kecil sih. Ya gimana lagi, budgetnya terbatas. VGA ini juga murah, dapatnya cuma 100.000 di Tokopedia. Jadi nanti kita akan coba VGA ini bisa apa sih untuk menjalankan game-game pada saat ini. Tapi yang harus diingat, VGA ini cuma mendukung game hingga DirectX 10 ya. Nah, bagi game-game yang ada di DirectX 11 dan 12 jelas nggak bisa running di VGA ini. Tapi nggak usah khawatir, karena game-game di DirectX 9 sama DirectX 10 masih cukup banyak kok. Apalagi kalau DirectX 9 ada ribuan, DirectX 10 masih ada ratusan gitu. Jadi nggak masalah, nanti game apa aja kita akan cek. Untuk harddisknya sendiri aku pakai harddisk Seagate Barracuda dengan kapasitas 80 GB. Harddisknya sendiri dalam keadaan oke ya, biarpun aku beli second. Nah, harddisk ini aku beli harganya hanya Rp50.000. Oke, komponen dalamnya udah semua. Sekarang komponen casing sama power supply.
Nah, untuk power supply-nya sendiri dan casing ini beda ya. Jadi kalau untuk casing aku dapatnya merek Basic Series, nggak tahu ya apa ini merek Basic Series ini, dan kondisinya agak memprihatinkan karena udah pecah pas nyampe ke pengujian kali ini. Cuma ini udah saya lem, jadi kelihatannya baik-baik aja ya. Untuk di estetika nggak terlalu bagus, wajar sih. Casing ini sendiri sebenarnya udah membawa power supply-nya mereknya Dazumba ya, level-level lah kayak Shibada atau SPC. Tapi pas aku coba, power supply Dazumba itu kayak nggak mampu untuk ngangkat, jadi kelihatannya udah agak error deh dan rusak. Jadi aku ganti dengan merek SPC, dan ini memang masih cukup kok untuk menyuplai komponen-komponen yang kelihatannya hemat daya ini. Jadi VGA nya juga nggak pakai power pin, terus TDP nya prosesor juga nggak terlalu tinggi. Jadi aku pikir SPC udah cukup. Yang penting nanti ke depan nggak menimbulkan kembang api seperti power supply Korea. Itu jadi total pembelian semua 400.000. Nanti kalau kurang jelas rinciannya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian. Pengujian pertama menggunakan Cinebench R15. Nanti bakal diketahui berapa performa CPU-nya. Dan inilah hasilnya. Untuk penggunaan daya ini juga bisa dilihat ya. PC ini sebenarnya hemat daya kok. Nih hasilnya. Oke, sekarang kita tes untuk penggunaan sehari-hari sama penggunaan untuk multimedia standar seperti nonton film atau video. Kita tes di 720p dan 1080p. Dan sekarang pengujian terakhir, kita tes dengan memainkan game. Kita lihat sebenarnya PC ini bisa main game apa aja sih. Yuk kita coba mainin. Maksudnya kita coba tes game. Oke, di kesimpulan, jadi PC 400.000 ini sebenarnya cocoknya untuk siapa sih? Yang pertama, mungkin untuk orang yang baru belajar tentang komputer. Yang kedua, untuk anak sekolahan mungkin yang bisa belajar daring. Jadi cocok banget, yang nggak memerlukan spesifikasi tinggi untuk menjalankannya. Ya, sekali-sekali main game lah, atau hiburan-hiburan sedikit. PC-nya masih kuat kok. Oke, itulah pembahasan untuk rakitan PC kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya yang di bawah. Dan kita ketemu di video selanjutnya.